Kata kuncinya cuma satu, cinta. Nah, kalau ibu sekarang belum punya cinta, nah, maka carilah cinta itu. Karena dengan cinta yang tak mungkin menjadi mungkin. Catat bu, status hari ini. Nah, dengan cinta maka keajaiban akan datang. Dengan cinta maka Allah akan memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Tanpa cinta yang ada pun bisa lepas. Buktinya kabogoh ibu nu baheula kan lalepasan punya karena eueuh cinta lamun ibu teh payu bapak payu baheula. Tapi lamun ngan hiji-hiji nanu eta we di baheula teh nya teh eta teh payu. Eta seueur saur bu ya. Aku we teu payu gitu ya. Oke, ya oke nularis teuing teu meunang-meunang padahal hayang nama gede. Tambak nyedak tenaga midek tungtungna. Nah, gitu Bu ya. Dan pada saat yang sama kita juga harus yakin bahwa Allah mengatur segalanya. Allah tak pernah tidur dan tak pernah ngantuk. Ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kayaknya apal orang Bu. Tapi untuk bisa mengamalkannya rada susah. Buktinya apa? Sok minang mentegeg. Tahu nggak ibu mentegeg? Sebelum mentegeg ayah heula galau. Hati-hati tuh ibu, tina sering mentegeg bakal menimbulkan sirosis. Penyakit kan ibu. Ternyata hatena berupa mengeras, mengeras. Hati yang mengeras lamun dina hati na wungkul beneran hati dalam bentuk anti ya. Nah, dalam bentuk fisik itu bisa dipicen atau diganti, ditransplantasi bisa. Tapi lamun hati nugis mengeras kusabab bangkira, kusabab mental. Nah, itu hati-hati ada dua hati yang paling akan menerima resiko terberat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang sombong dan hati yang berbuat sewenang-wenang atau semena-mena atau sangeunahna. Kalau yang berkuasa itu semena-mena, sewenang-wenang. Tapi kalau yang tidak berkuasa artinya hanya diri sendiri, maka itu adalah hidupnya sangeunahna teu hayang nyaho tina aturan. Kira-kira orang kaasum teu Bu anu sombong dan hidup sangeunahna. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Bagaimana caranya untuk menghindari atau mengurangi sifat sombong dan seenaknya dalam hidup? Yaitu satu cara yang paling utama. Tanya kepada hati, kamu ini tunduk patuh kepada siapa? Dan ketika dalam hati itu ngomong, ma fi qalbi ghairullah, maka itu hati mendekati cager. Dan ketika kita sudah mengatakan hasbi rabbi jalallah, maka pada saat itulah kita cager. Tapi kudu bari paham Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita katakan kepada diri kita hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati yang selamat, yang cager ya, yang insya Allah akan diikuti dengan perbuatan, diikuti dengan lisan, diikuti dengan doa yang baik. Jadi yuk kita getarakan dari dalam kalbu kita supaya hati kita tenang, tentram, cager, dan hati kita selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasakan Bapak Ibu lidah kita itu mengucapkan hal-hal yang ada dalam hati, geterkeun dari dalam kolbu. Lain ieu mah seblak 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 kuenya dina bibir teh bala 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 gitunya, mana atuh Allah. Nah, ya gitu ya. Asal gitu teh Bu. Ya Pak Uum gitu ya. Hari-hari teh kitu we wungkul nu dibahas teh eueuh saeutik teu kabagian saeutik riweuh punya. Riweuh. Ya, baik Bapak Ibu, supaya tidak riweuh yuk pagi hari ini kita niatkan dari dalam kalbu kita masing-masing, kita menginginkan Allah menjadikan diri kita ini orang yang memiliki nafs yang mutmainnah ya. Nafs yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram kalbunya, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu, dan mohon pertolongan hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat, ista'inu bisyabri was salat, dan kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah, memohon ampunannya, astagfirullahaladzim, ketika kita berbuat salah dan dosa. Di saat yang sama kita juga niatkan untuk senantiasa bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa memanfaatkan media baik tatap muka secara langsung ataupun melalui media digital. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan, insya Allah. Jadi keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan rezeki, keberkahan punya pasangan hidup dan punya anak keturunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang punya istrinya satu ya benar-benar rukun, sakinah, mawadah, warahmah, nu boga dua, nu boga tilu, nu boga opat, didoakeun mudah-mudahan oge bisa ngurus sing balener nya ulah lebih ka lamun urang paeh terus para sea para put warisannya. Jangan lupa Bu mendoakan yang sudah nyara landung punya dari Ibu mah nih. Namun ngadengen nu nyarung teh boro-boro ngadoakeun keheul we nu aya sigana teuna sieun diturutan ku salakina. Padahal teu naon atuh Bu, diturutan oge. Nu penting mah Ibu ngahnang nganing ngeunana nyaning tapi kadinya ari awewe punya. Berikutnya yang harus kita pahami bahwa kita juga menginginkan keberkahan dari semua yang ada, udara yang ada, kesegaran, ketenangan, kehidupan bermasyarakat, punya pemimpin yang soleh-solehah, amin. Kemudian punya lingkungan yang baik, punya negara yang aman, tentram, adil, makmur, gemari, palau, jinawi, dan kita juga punya kesempatan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dalam keberkahan, dan berkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu adalah bertambah-tambahnya sesuatu yang menjadi kebahagiaan bagi diri kita semua, insya Allah. Yuk pagi hari ini kita tambahkan keberkahan silaturahim kita. Mudah-mudahan keberkahan silaturahim ini menambah ilmu yang bermanfaat. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan orang yang bermanfaat harus punya ilmu. Tak punya ilmu, tak bermanfaat. Bahkan mungkin menyulitkan, membuat orang lain jadi sulit. Orang yang tidak punya ilmu, mah Bu, ngahesekeun di mana-mana. Oke. Itu sebabnya kata Rasul menyampaikan, siapa yang ingin bahagia di dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat?
Abdi gitu saya gitu Bu, maka raihlah dengan ilmu. Kalau anak-anak TK atau PAUD kan, siapa yang mau bahagia dunia? Saya. Siapa yang mau bahagia di akhirat? Saya. Siapa yang mau bahagia di dunia dan akhirat? Saya. Tapi ngaradul diajar eta mah sarwajeng belegu caur bahasa kolot mah tai kahulu-hulu. Jadi dinas mastakana teh sanes aya uteuk tapi gitu Bu ya. Nu kalaluarna teh si peuji tungkul nyariosna oge Bu. Mago goreng batur fitnah. Teu resep ningali batur senang, tapi resep ningali batur teu senang. Ya itulah yang namanya penyakit hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Ya, kemudian kita juga berharap mendapatkan rezeki yang thayyibah barokah, mendapatkan rezeki yang wasiah, yang cukup. Gak usah banyak Bu, yang penting cukup. Ya, cukup ke sakalian hayang dahar, cukup sakalian ke hayang sare, cukup sakalian ke hayang init ka Mekah, kan gitu. Ini mah cukup. Percuma lo bagai itu bisa ke nyukupan Bu ya, cukup berbuka pamajikan rek hiji rek dua rek tilu rek opat pek wae punya hari wani ya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah akan menentukan waktu dan sudah menentukan waktu untuk kita, cuman kita tidak tahu. Itulah yang namanya kematian. Mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan sedang beramal soleh dan kita wafatnya husnul khotimah. Kita juga berharap di akhirat nanti dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah. Orang-orang yang biasa beribadah di dunia dikumpulkan lagi nanti di akhirat dan disuruh berbondong-bondong masuk ke dalam neraka, ke dalam surga dan dijauhkan dari api nerakanya. Ya, lain Bapak Ibu nanu dijauhkan tina nerakana, tapi nerakana nu dijauhkan. Bisa, bisa bagi Allah. Ya, ayeuna Bapak Ibu ngadeukeutan neraka, ya jauhan neraka. Ari ngadoana Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi nu diteangan lain hasanah, nu diteangan malah sejen punya bukan yang baik-baik yang dicari malah yang tidak baik. Kemudian wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon ya Allah di akhirat juga mendapatkan kebaikan yaitu dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Bila yuk kita sama-sama pagi hari ini niatkan bacaan Al-Quran kita untuk kita baca bersama-sama dalam bahagia istiqamah berjamaah dengan membaca surat Fussilat, surat ke-41 mulai ayat ke Salawe. Ya, mimiti ayat Salawe ayat 25. Di dunia maya sana sudah tergabung sahabat-sahabat kita dari berbagai belahan saung tafsir Al-Quran yang ada di ini ada satu di mana? Di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya ada Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercintanya di Saung Tafsir Al-Quran Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Kemudian dari Pamukolan Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari Kang Irwan Fikri di Bojong Soang Kota Bandung bersama keluarga, mudah-mudahan tidak kebanjiran ya. Kemudian Teh Eis Yuliani dari Sumedang bersama keluarga, kemudian ada Ibu Pirin dari Cirebon Lukas Noman bersama keluarga, kemudian ada Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan bersama keluarga, kemudian juga ada tadi udah masuk ya Kang Dudung dan juga Kang Ahmad dan Kang Pak Edi ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan mari kita sama-sama niatkan pagi hari ini untuk bahagia istiqomah berjamaah membaca surat Fussilat mulai ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu ayat ke-5 mulai dari kalimat wa qayyadna lahum wa qayyadna lahum qurana fajayyanu lahum ma baina aydihim فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا آياتنا يجحدون Iya, ada. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذي وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا
من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil 12 ayat dari surat Fussilat yang kita baca pagi hari ini, yang baiknya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita masing-masing, dan yang salahnya diampuni kesalahan kita ini dalam hal bacaan, baik karena ketidakmampuan, kekurangan ilmu, ataupun karena kondisi masing-masing. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus-menerus belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus-terusan belajar dan sedikit demi sedikit mampu untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itulah yang disampaikan Rasul. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita awali dengan membaca, kemudian kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita manfaatkan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama mencoba untuk memahami dan mengamalkan pada waktunya sampai dengan kita nikmat mengamalkannya, dan di saat yang sama kita juga ingin bersama-sama menyampaikan kepada orang lain dari kenikmatan Al-Quran ini. Mari kita baca mulai ayat ke-25. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi Bapak Ibu, orang kafir itu sejak zaman Rasul dulu sampai dengan sekarang gawe nate nyin kaributan supaya manusia dengadengikeun Al-Quran. Namun perlu di dia anu ngaji bulah ditu aya nu ngaco. Jadi ngaji jeung ngaco punya supaya begitu Bu. Dan sampai dengan kiamat akan tetap seperti itu. Jadi jangan harap Bapak Ibu kalau lagi ngaji itu tentram, mau nggak ganggu. Kadang ibu-ibu kurtanarus, ayah nu gombrang-gombreng, gandeng ibunya, kentai antep punya. Tapi itu mah tuh ngaco bukan juga lebih halus punya. Ya. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Dan orang-orang kafir berkata,
Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Jadi nanti di neraka itu, orang-orang yang kafir ini minta kepada Allah, ya Allah, hadirkanlah dua jenis orang yang dulu di dunia itu telah menyesatkan kami. Yaitu dua jenis apa, Bu? Yang sombong dan yang sewenang-wenang. Yang sombong dan yang hirup sange. Nah, rek dijadikan naon? Rek dijadikan kekesen. Cek manehna teh. Ya, kekesen di neraka. Emang gua pikirin, kata Allah. Ya, gitu ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Amin. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Senangnya punya segala disadiakan. Nah, kemudian ayat ke-33-nya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang Maha Agung. Masya Allah. Kita sudah membaca ayat-ayat Allah. Kita mudah-mudahan mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian sedikit demi sedikit mampu mengamalkan. Jadi apa yang Bu yang perlu diamalkan dari tadi? Bahwa kita harus istiqamah di dalam hati, lisannya bagus, perbuatannya bagus, dan harapannya juga bagus. Semuanya bagus. Tekadnya, ucapannya, perbuatan, dan doanya. Maka itulah ahli surganya Allah. Tapi kalau di antara empat ini ada yang tidak bagus, maka siap-siap menjadi ahli neraka. Hatinya tidak bagus, perkataannya tidak bagus, perbuatannya tidak bagus, doanya tidak bagus. Tapi sigana mari ibu-ibu di dia mah doana halus kabeh nyabunya. Doana halus kabeh nu halus. Tapi teh saeutik nu ngadoakeun sing geura paeh, sing geura anu. Nah, itu juga doa yang tidak baik. Ya Allah, kieu-kieu teuing cenah penyakit teh cenah. Ya Allah, cing we sabut nyawanya. Eta teh siga nu halus, Bu. Padahal tidak. Kalau Allah menghendaki cager deui, maka bukan tidak mungkin akan cager. Nih nugas pewot oge. Kalau Allah menghendaki bisa seperti CEH punya bisa jag-jag waringkas jadi parawan dari Agus jeung Wedi mau langsung yes ek neangan jubahna nu bisa ngajadikeun ngora deui ayeuna mah ngaran jubahna teh aya nu ngaranna Olip, aya nu ngaranna Wardah. Rupa-rupa Bu eta teh jubah ditarembok nini teh Bu beungeutna teh hayang katembok geulis tapi boro-boro dan ningalina oge sareu seuk. Otak ibu tong berenyen bulah geus nu kitu memening keneh patabungkeun keur umroh keur haji keun betong meuli wedak lah da moal kacaritakeun teu make wedak mal asup surga nya pateguh tong pamelikeun pamajikan wedak we pamelikeun mukena nu alus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi orang yang lurus antara tekadnya di dalam hati, ucapan di dalam lisannya,
perbuatan dan kelakuan dalam kehidupannya dan doanya. Insya Allah dari dibimbing dari hati, lisan, perbuatan, dan doa, maka kita akan selalu mawas dan waspada. Akan selalu eling lan bodoh gitunya. Mawas eling, waspada, akan selalu cager, akan selalu dalam keadaan yang tidak dalam keadaan galau. Ai galau teh lamun dilalila bakal jadi euwah.